warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersy Beno Arif dari Forum News Network. Para kader partai pendukung pemerintah, khususnya Gerindra, mulai sekarang harus berhati-hati kalau bertemu dengan Anies Baswedan. Ini mantan Gubernur DKI Jakarta yang kini sudah dideklarasikan oleh Partai Nasdem sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024 nanti ya. Baik itu bertemu secara tidak sengaja, apalagi kalau disengaja ya. Konsekuensinya sangat berat nih, salah-salah nasibnya itu bisa sama dengan wakil wali kota Medan Aulia Rahman. Gara-gara kedapatan foto bersama Anies Baswedan, Aulia Rahman yang juga Sekretaris Umum DPD Gerindra Sumatera Utara itu dipanggil menghadap Ketua Mahkamah Partai Gerindra Habibur Rahman. Ini dia harus menghadap besok hari Kamis tanggal 10 November 2022. Selain Aulia, itu Ketua DPD Gerindra Sumatera Utara, Gus Irawan Pasaribu, dan Ketua DPC Kota Medan, Ihwan Ritonga, itu juga dipanggil menghadap Mahkamah Partai. Ya kami memang panggil yang bersangkutan untuk klarifikasi soal pemberitaan tersebut. Majelis ini kata si Habibur Rahman ini kepada media ya, Majelis Kehormatan atau Mahkamah Partai itu memang memiliki kemenangan untuk memanggil dan meminta klarifikasi, kata Habibur Rahman. Habib meminta kader yang dipanggil itu harus menjelaskan kepada majelis partai soal urgensi menemui Anies. Kunjungan Anies ke Sumatera Utara itu kan dalam penilaian dari Habibur Rahman ini adalah konsolidasi sebagai baca pres, dan yang bersangkutan harus menjelaskan apa urgensinya dan motivasinya menemui saudara Anies ya. Karena itu tadi kita tahu bahwa kejadian Anies di Medan dalam konteks konsolidasi baca pres. Habibur Rahman benar, Anies datang dalam konteks sebagai baca pres. Namun kalau kita menyimak penjelasan dari Aulia Rahman, pertemuan tersebut itu tidak sengaja. Jadi kata dia itu pas ketepatan saja, karena dia lagi ada di situ dan saya lagi ada di situ, kata Aulia Rahman. Sebagai wakil wali kota Medan, kata dia harus harus turut mempromosikan kuliner Medan kepada Anies. Salah satu yang dipromosikan adalah durian. Nah, memang saat itu Anies Baswedan sedang berkunjung atau bukan berkunjung ya, sedang mencoba durian Medan, dan dia mendatangi salah satu restoran tempat santap durian ini, restoran yang disebut sebagai durian Sibolang ya. Dan pada saat itu rupanya Aulia Rahman juga ada di situ, dan kata Aulia Rahman, sebagai kepala daerah saya bilang sama Pak Anies soal kuliner kota Medan dan salah satunya yaitu durian. Wah, memang kalau Anda berkunjung ke kota Medan itu tidak mencoba durian ini rasanya memang kurang afdol. Nah, sementara jadi politisi, para politisi pun juga kelihatannya sudah menjadikan destinasi durian ini sebagai salah satu simbol gitu ya, bahwa mereka blending lah dengan warga kota Medan ya. Jadi kami bahas durian Medan yang terkenal enak, dan Medan itu punya slogan The Kitchen of Asia. Silahkan nikmati makanan di kota Medan yang rasanya enak dan enak sekali. Itu kata Aulia Rahman berpromosi kepada Anies Baswedan. Aulia Rahman menepis bahwa ada unsur politik dalam pertemuan itu. Nah, bahwa kemudian muncul foto yang diunggah Anies di media sosial itu, di media sosial miliknya itu, ya Aulia mengatakan memang dia memang berfoto-foto, dan bukan hanya dia sih yang berfoto. Jadi banyak sekali warga yang datang berfoto, dan kemudian ya silakan foto, posisinya sebagai kepala daerah kita tidak mau ada unsur politik. Kalaupun politik ya kata Aulia itu, saya tetap Gerindra. Memang kalau kita lihat di akun Instagram officialnya dari Anies Baswedan, ketika dia bertandang ke restoran durian atau apa ya tempat itu, restoran durian, tempat makan durian lah gitu ya, yang dikemas dalam restoran itu, banyak sekali warga yang ada di situ. Selain tentu rombongan Anies Baswedan, banyak warga yang hadir dan kemudian minta foto-foto bersama dengan Anies Baswedan. Pernyataan dari Aulia ini dibenarkan oleh Ketua DPW Nasdem Sumatera Utara Iskandar yang saat itu mendampingi Anies. Dia memastikan pertemuan itu tidak diatur sebelumnya dan hanya kebetulan saja bertemu. Jadi tidak ada janjian.
Ini memang repot ini kalau sudah mulai menjelang pilpres ini. Jadi pertemuan-pertemuan yang tidak sengaja pun itu bisa jadi sensitif ya. Walaupun saya menduga ini kan Anies Baswedan bagaimanapun juga cukup dekat dengan Gerindra. Dia pernah dicalonkan pada waktu Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu kan dia dicalonkan oleh Gerindra bersama PKS. Jadi pasti juga banyak orang-orang Gerindra di daerah-daerah juga yang kenal dengan Anies Baswedan. Tetapi sekarang kan posisi Anies Baswedan ini berbeda ya. Dia dicalonkan oleh Nasdem, dan sementara Pak Prabowo sendiri kan juga sudah secara resmi menyatakan menerima mandat dari kader dan pengurus Gerindra untuk maju pada Pilpres 2024. Bahkan ini belakangan ini kita tahu muncul semacam sinyal dari Pak Jokowi yang menyatakan bahwa Pak Jokowi akan mendukung Pak Prabowo pada Pilpres 2024 nanti. Dan kelihatannya ini ya, selain Gerindra yang sensi dengan kunjungan Anies Baswedan ke Medan itu bukan bukan hanya Gerindra saja, tapi juga Pemkot Kota Medan. Kok Pemkot Kota Medan ini kan sekarang ini wali kotanya dijabat oleh Bobi Nasution, menantu Presiden Jokowi. Karena itu saya nggak terlalu kaget kalau kemudian pernyataan dari Pemkot Kota Medan itu terkesan kalau orang Medan bilang buang badan ya. Dia tidak dengan pertemuan Aulia Rahman dengan Anies Baswedan tadi. Melalui Kepala Dinas Kominfo Kota Medan, Ar-Rahman, itu Pemkot Kota Medan memastikan bahwa kehadiran Pak Wakil Wali Kota itu bukan dalam rangka menjalankan tugas pemerintah. Itu kata dia urusannya di lokasi adalah kegiatan pribadi. Jadi menurut Ar-Rahman memang tidak ada jadwalnya Pak Aulia ini untuk berkunjung ke kedai durian itu, apalagi kemudian bertemu dengan Pak Anies Baswedan tidak terjadwal. Sebelumnya Aulia menjelaskan bahwa dia baru saja ada acara PKK di Brastagi, turun ke Kota Medan sudah menjelang tengah malam gitu, dan dia kemudian menuju tempat itu. Nah, di tempat itulah dia kemudian bertemu dengan Anies Baswedan. Saya kira ini mengapa kemudian jadi soal ya pertemuan antara Aulia Rahman dengan Anies Baswedan. Ini satu, itu tadi berkaitan dengan pencapresan tahun 2024, ini dipastikan Anies Baswedan kalau jadi diusung oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS itu akan menjadi kompetitor dari Pak Prabowo. Dan kalau kita melihat mengamati kunjungan kemarin itu, memang saya kira memang itu sangat mengejutkan, apalagi bagi Bobi ya, wali kota menantu Pak Jokowi yang menjadi wali kota, dan juga tentu saja buat Gerindra. Karena di sana Anies Baswedan itu disambut luar biasa meriah ya. Mungkin puluhan ribu atau mungkin bahkan ratusan ribu warga menyambutnya. Kita melihat kan bagaimana dia disambut secara berduyun-duyun sejak mulai dari bandara sampai sepanjang jalan, bahkan selama berbagai kegiatan di Kota Medan, termasuk ketika dia melakukan sholat Jumat pun juga luar biasa sambutannya terhadap Anies Baswedan. Ya, jadi wajar kalau ini ini bikin kaget kan. Kalau seperti saya singgung sebelumnya, ini Kota Medan ini bolehlah disebut sebagai kotanya PDIP dan juga Gerindra. Kan kalau kita lihat dari perolehan suara pada Pilpres 2019 lalu, yang memimpin perolehan suara di kota ini adalah PDIP dan Gerindra. Mereka sama-sama membagi kursi 20%, walaupun suara PDIP dari jumlah suaranya lebih banyak, tapi jumlah kursinya sama, 10 kursi maksud saya ya, bukan 10% ya. Dan kemudian dari sewaktu pilkadanya pun juga dimenangkan oleh pasangan yang diusung oleh PDIP dan Gerindra. Bobi, menantu Pak Jokowi, itu diusung oleh PDIP, sementara Aulia Rahman ini adalah representasi dari Partai Gerindra. Sementara kalau Nasdem itu ya itu partai kecil lah di Medan ini. Dia hanya ada di urutan ke-5 itu ya, dia di bawah PDIP, Gerindra, PKS, PAN, bahkan PAN di atasnya Nasdem, baru Nasdem itu
bersama dengan Golkar, dan Demokrat itu sama-sama mendapatkan 4 kursi. Jadi kalau kemudian ternyata kunjungan Anies Baswedan itu di kota Medan itu dielulukan oleh publik di sana, padahal perolehan suara Nasdem tadi sangat kecil, ini tentu saja mengejutkan. Ini menunjukkan indikator bahwa dukungan Anies Baswedan di kota Medan itu melampaui perolehan kursi dari pemilih, atau melampaui jumlah pemilih dari Partai Nasdem. Ya, jadi wajar kalau kemudian mereka ini jadi sensitif ya, jadi sensi. Anies jelas ini bukan capres yang dikehendaki oleh Pak Jokowi. Berbagai cara ini dilakukan oleh pemerintah, oleh rezim pemerintah sekarang untuk menghadang Anies Baswedan untuk bisa lolos menjadi calon presiden pada tahun 2024. Nah, tapi tiba-tiba yang mengejutkan kemudian dia diusung oleh Nasdem yang menjadi partai pendukung pemerintah. Dan tentu saja kemarin Anda pasti juga belum lupa ada ribut-ribut bagaimana rencana dari Ketua KPK Firly Bahuri yang akan mentersangkakan Anies Baswedan dalam gelaran Formula E. Nah, dan sementara tadi Gerindra juga sekarang sudah memutuskan mencalonkan Prabowo. Jadi kalau Anies sampai lolos dan kemudian berhadapan dengan Pak Prabowo, ini memang bukan lawan yang mudah untuk dikalahkan. Bahkan peluang Anies untuk menang itu kelihatannya sangat besar. Jadi wajar kalau kemudian DPP Gerindra menjadi sangat sensi ketika kemudian sekretaris DPW Partai Gerindra yang juga menjadi wakil wali kota tadi malah berfoto-foto ria bersama dengan Anies. Jadi wajar mereka kalau kemudian mencoba mengklarifikasinya. Saya kira ini bukan hanya sekedar semacam klarifikasi, tapi juga semacam warning, peringatan untuk kader-kader lain. Jangan sampai membelot mendukung Anies Baswedan. Nah, ini kelihatannya meskipun Pilpres masih jauh, masih 2 tahun lagi, tetapi persaingan ini sudah mulai panas. Jadi ketemu dengan siapa, ini mesti harus diperhatikan, apalagi bagi kader-kader, sekali lagi, kader apalagi pejabat publik yang merupakan representasi dari partai pendukung pemerintah yang posisinya berseberangan dengan Anies Baswedan. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.